Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Roni Suliandana. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan ikut berbagi dengan Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, terutama Bapak Ibu guru yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan sekitarnya. Saya akan mengajak Bapak Ibu guru untuk sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sudah kita miliki. Dengan mengikuti program pembelajaran yang sudah difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yaitu Guru Pembelajar. Untuk kali ini, saya akan menyampaikan pengimbasan kepada Bapak Ibu guru berkaitan dengan hasil BIMTEK Guru Pembelajar, seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi Gelombang ke-8. Apa dan bagaimana Guru Pembelajar, seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi ini? Oke, saya akan menjelaskan sedikit apa dan bagaimana Guru Pembelajar, seri Semangat Guru ini. Selamat mengikuti. Akselerasi teknologi di dunia pendidikan yang sedang berlangsung ini adalah program pembelajar yang dirancang untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan. Mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas, sehingga hasil kegiatan belajar mengajar lebih jitu dan berdampak besar. Ada 6 pelajaran dalam seri pembelajaran ini, yaitu 1. Resilience, tangguh dan teknologi. 2. Critical thinking, tangguh dan teknologi. 3. Creativity, konten dan teknik penceritaan. 4. Communication, komunikasi efektif. 5. Empower teacher, penerapan kelas campuran. Dan yang keenam, collaboration, kolaborasi dan dampak. Langkah-langkah pembelajaran yang akan Bapak Ibu hadapi nanti ada 3 tahap, yaitu tahap 1, peserta mendaftar di portal Guru Belajar Berbagi. Mungkin Bapak Ibu guru semuanya sudah mengetahui bagaimana cara mendaftar untuk mengikuti program pembelajar, terutama dalam program pembelajar seri Semangat Guru ini. Kemudian tahap yang kedua, peserta mengikuti pelatihan yang terdiri dari 6 pelajaran yang telah saya sebutkan di atas. Tahap ketiga, peserta mendapatkan sertifikat tentunya setelah mengerjakan semua tugas dan kuis dengan total 32 jam pelajaran. Di setiap pembelajaran nanti, peserta akan melakukan alur yang sama, yaitu 1. Peserta menyelesaikan tes pra-penilaian di portal daring Guru Belajar dan Berbagi. 2. Peserta belajar dari pemaparan para trainer. Yang ketiga, peserta mengerjakan penilaian tengah dan diberikan tugas belajar mandiri. 4. Setelah mengerjakan tugas, peserta mengerjakan kuis penilaian akhir. 5. Peserta kembali mengerjakan alur yang sama untuk pelajaran berikutnya sampai total mengerjakan 6 pelajaran. Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan tes pra-penilaian, penilaian tengah, maupun penilaian akhir, serta tugas-tugas yang diberikan dalam bimbingan teknis Semangat Guru ini.
Bapak Ibu pasti akan dapat melaluinya dengan mudah. Untuk penilaian awal, penilaian tengah, dan penilaian akhir, Bapak Ibu guru hanya perlu konsentrasi pada kata-kata kunci yang disampaikan oleh para trainer kita. Sedangkan tugas mandiri yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu ditujukan untuk meningkatkan keterampilan Bapak Ibu setelah mengikuti setiap pembelajaran. Semua tugas mandiri ini harus dikerjakan karena kita datang ke sini adalah untuk belajar dan meningkatkan keterampilan kita agar kita lebih mampu memberikan yang terbaik kepada para peserta didik kita. Walaupun tugas mandiri ini memang tidak harus dikumpulkan kepada tim pemateri. Untuk pengalaman belajar yang maksimal, di mana kita dapat bertanya mengenai masalah teknis dan materi dengan sesama peserta, trainer, dan admin, maka kita dapat bergabung di grup belajar seri Semangat Guru. Grup belajar ini bisa kita ikuti di grup Telegram. Untuk bergabung ke dalam grup Telegram seri Semangat Guru, kita bisa mengklik tombol yang sudah disediakan oleh admin. Jika ada pertanyaan terkait dengan seri Semangat Guru ini, kita bisa cek atau klik tombol FAQ terlebih dahulu. Tombol FAQ adalah tombol untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Atau bisa ditanyakan di grup Telegram. Saya akan menyampaikan satu materi yang sangat menarik, yaitu di pelajaran pertama, resilience, tangguh, dan teknologi. Yang menarik dari pelajaran satu ini adalah ternyata kita dibekali pengetahuan bahwa untuk menguasai teknologi tidak perlu mempelajari berapa aplikasi yang harus kita gunakan untuk mengembangkan pembelajaran. Jadi, selama ini kita terjebak dengan pertanyaan kita sendiri. Aplikasi apa lagi sih yang harus kita pelajari untuk mengembangkan pembelajaran? Pertanyaan tersebut seharusnya adalah, bagaimana lagi cara saya menggunakan teknologi, hardware, dan aplikasi yang sudah saya pelajari ini untuk mengembangkan pembelajaran? Oleh karena itu, kita harus mengikuti BIMTEK agar tahu apa sih yang dimaksud resilience itu. Resilience adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran atau kegagalan, atau disebut daya lenting. Dalam pelajaran satu ini, kita akan diperkenalkan dengan yang namanya SAMR untuk memahami resilience tersebut. SAMR ini akan memberikan gambaran kepada kita harus seberapa resilient. SAMR adalah tingkat kematangan seseorang guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Tingkatan tersebut adalah substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Ciri penggunaan teknologi dalam pembelajaran pada tingkat substitution jika kegiatan pembelajaran sama antara sebelum dan sesudah adopsi teknologi baru. Misalnya, saya menggunakan aplikasi video meeting untuk metode ceramah. Itu substitution. Kemudian, yang kedua, ciri penggunaan teknologi dalam belajar pada tingkat augmentation. Jika kegiatan pembelajaran setelah adopsi teknologi baru masih sama dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur atau kemampuan teknologi yang baru diadopsi. Misalnya, saya menggunakan aplikasi video meeting
untuk sesi diskusi mandiri dan tanya jawab dengan murid. Itu augmentation. Kemudian yang ketiga, ciri penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat modification, yaitu jika ada banyak kegiatan pembelajaran yang berubah setelah adopsi teknologi baru. Contoh, saya menggunakan aplikasi video meeting agar murid-murid saya bisa bertemu dengan para pakar dan membawa murid saya keluar kelas melalui field trip virtual. Dan yang keempat, ciri penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang dianggap tingkat redefinition, yaitu jika setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi tersebut. Contoh, saya menggunakan aplikasi video meeting untuk murid-murid saya mengadakan festival, webinar, proyek pameran, dan atau pentas virtual. Mungkin hanya itu saja pengimbasan yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa tertarik untuk mengikuti BIMTEK Guru Pembelajar seri Semangat Guru ini. Masih banyak hal yang menarik yang bisa Bapak Ibu peroleh dari BIMTEK ini. Di antaranya adalah bagaimana mengajarkan peserta didik agar selalu berpikir kritis. Bagaimana membuat konten yang baik dan komunikatif. Apa dan bagaimana blended class. Dan Bapak Ibu guru juga akan mendapatkan tips-tips yang menarik untuk membekali kita yang disampaikan oleh trainer yang sangat ahli. Terima kasih. Sekian, selamat belajar. Salam semangat guru.